Salam Minggu Prapaskah yang ke-6 ini bagi saudara semua. Damai Tuhan beserta saudara, kasih Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta kita semua. Di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita merayakan Minggu Palma. Dan juga gereja merayakan sebagai minggu sengsaranya Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus. Saya akan memilih saudara bagian dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga 11. Yang nanti saya akan memperdengarkan beberapa bagian di dalamnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan dan penyelamat kami bersyukur karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Pada saat kami dengan setia merayakan ibadah kami dalam gereja-Mu, maupun pada saat kami merayakan ibadah bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang di sekitar kami, di tempat kami masing-masing. Ketika kami semua sedang menghadapi situasi dan kondisi yang sungguh tidak nyaman, bahkan menakutkan. Ketika pandemik COVID-19 masih hadir di tengah-tengah kami. Karena itu di dalam ibadah kami saat ini, kami hendak memperdengarkan Injil-Mu. Kuatkan, teguhkan, dan terangi kami semua. Karena itu Roh Tuhan sendiri yang akan melayakan dan menolong kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan menurut kesaksian penginjil Matius melalui pasal 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu beserta anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah mereka dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah saudara-saudara kesaksian penginjil bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya meyakini mungkin di antara kita atau sebagian besar di antara kita pernah membeli sebuah tiket. Entah tiket kereta api, tiket bus, tiket pesawat, juga beberapa tiket-tiket yang lainnya. Ketika seorang memutuskan untuk memilih hingga membeli sebuah tiket, pasti ada tujuan, yaitu menggunakan tiket itu. Dengan tiket itu berarti jelas apa yang hendak dilakukan dan apa yang pasti dialami. Karena itu saudara-saudara, perjalanan Tuhan menuju Yerusalem laksana seperti seorang membeli tiket. Dia telah mengambil sebuah keputusan untuk memilih masuk ke Yerusalem. Dia tahu persis apa yang akan terjadi di Yerusalem. Betapapun Yerusalem itu adalah pusat dari kekuasaan. Betapapun Yerusalem itu adalah pusat dari keagamaan. Namun yang menjadi pusat bagi Yesus adalah
cinta kasih-Nya kepada manusia. Yang menjadi pusat bagi Yesus adalah hatinya kepada saudara dan saya. Itu yang menyebabkan Yesus menuju ke Yerusalem. Bagi Yesus, tahta raja, pusat agama, dengan adanya Bait Allah dan tahta Raja Daud, bukanlah segala-galanya. Yang menjadi pusat adalah anugerah dan keselamatan Allah akan diberikan kepada kita. Karena Dia sungguh sangat mencintai kita. Karena itu ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus masuk dengan segala persiapannya. Yesus masuk dengan segala ketulusannya. Yesus masuk dengan kekuatan cinta terbesar. Dan itu yang dibuktikan ketika Yesus menggenapi nubuat yang pernah disampaikan oleh Nabi pada zaman dulu. Ketika Yesus memutuskan untuk mengutus murid, mempersiapkan keledai betina beserta anak. Bukan berarti Yesus naik 2 keledai, tetapi Yesus tidak menegaskan bahwa dulu Nabi pernah bernubuat dan Dia menggenapi nubuatnya, bahwa keledai itu biasanya dituntun untuk membawa barang. Tapi kali ini Yesus naik di atasnya. Artinya Yesus bisa mengendalikan keledai yang biasanya sulit dikendalikan untuk dinaiki orang. Dan Yesus masuk ke Yerusalem dengan keledai itu. Penginjil Matius sudah mencatat, ketika Yesus naik keledai itu, di situ murid-murid beserta orang banyak menyambut Yesus dengan gegap gempita. Hosana bagi anak Daud. Terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Seruan orang banyak, pengharapan orang banyak. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau adalah anak Daud yang terpuji. Engkau adalah anak Daud yang berada di tempat yang maha tinggi. Apakah itu berlangsung terus? Ternyata tidak. Nanti kita akan saksikan pada peristiwa Jumat Agung itu. Apakah orang-orang yang berseru Hosana, Hosana ikut tetap mempertahankan imannya, pengharapannya, keyakinannya, kesaksiannya bahwa Yesus adalah anak Daud yang berada di tempat yang maha tinggi? Ternyata tidak. Dan bagi Yesus, saudara, sekali Yesus membeli tiket, Dia memutuskan untuk menuju Yerusalem. Dia akan jalan terus, Dia akan terus sampai Dia tiba di tiang salib, di salib Golgota, di kayu salib di bukit Golgota. Karena Yesus sejak semula sudah memiliki keputusan. Tiket sudah di tangan, Dia masuk terus. Ada banyak orang yang sudah membeli tiket, namun ternyata dia nggak siap dengan apa yang terjadi. Namun kebanyakan orang justru kecewa dengan tiket yang dia beli. Dia mau tukar tapi nggak bisa. Dia mau nikmati tapi nggak sanggup. Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, di Minggu Palem ini, penginjil Yohanes mengatakan, maksud saya penginjil Matius menegaskan bahwa Yesus memutuskan masuk Yerusalem karena Dia tahu bahwa Dia memberlakukan kehendak Sang Bapa, karena Dia berkenan melimpahkan kasih dari Sang Bapa untuk hadir bersama dengan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan Yesus menuju Yerusalem adalah pengharapan bagi kita. Ketika kita berharap kota kita, diri kita, negara kita dikunjungi oleh Tuhan. Sebab saat ini pasien COVID-19 di Indonesia sudah tembus dari 1.900 orang. Namun kita jangan lihat orang-orang yang mengalami derita saja, tetapi kita juga perlu menghitung berapa banyak mereka yang sembuh, berapa banyak gereja Tuhan dan masyarakat yang peduli. Dan itu adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh meyakini, berharap Yesus datang. Perjalanan Yesus ke Yerusalem, saudara-saudara, kesediaan dirinya untuk berjumpa dengan saudara dan saya. Sekarang tinggal kita semua. Apakah kita masih sanggup untuk berdiri, menyambut Yesus, berharap kepada Yesus, setia terhadap Yesus, dan berseru, Hosana bagi anak Daud. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan hiburkanlah kami, dan Tuhan pulihkanlah kami. Di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, penginjil mengajak kita untuk selalu menajamkan pengharapan iman